hormati dan kasihi seluruh pendeta, guru kuliah, Bibelfrau, Diakones, Amang Inang, Parhalado yang ada di distrik 32 Lampung, dan seluruh Amang Inang, adik-adik Napuso Bulung, sekolah minggu, warga jemaat yang ada di distrik 32 Lampung ini. Kita patut bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, walau harus kita akui bahwa saat ini kita sedang berada dalam masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19 ini. Untuk itu, mari tetap berdoa, dan bagi segenap jajaran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di provinsi yang kita cintai ini, terlebih kepada seluruh tenaga medis dan petugas gugus COVID sebagai garda terdepan, kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan menjaga mereka seluruhnya. Saudara-saudara yang saya kasihi, dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 ini, saya mengajak kita seluruhnya, marilah kita patuh mengikuti seluruh ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hindarilah keluar rumah jika tidak benar-benar urgen atau tidak benar-benar mendesak. Melalui ini kembali kami serukan untuk daerah zona merah atau yang sedang PPKM, kami himbau kembali agar melakukan ibadah secara live streaming atau online, atau mencetak acara yang dipakai oleh jemaat untuk beribadah dari rumah. Marilah kita beribadah dari rumah. Sekali lagi, marilah kita beribadah dari rumah, mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Kita yakin bahwa Tuhan akan menolong kita keluar dari kesulitan ini. Salam sehat, Tuhan memberkati kita. Horas. Shalom. Selamat datang dan selamat mengikuti ibadah minggu ke-7 setelah Trinitatis. Terlebih buat saudara-saudara seiman, Jemaat HKBP Prinsip yang menyaksikan melalui YouTube HKBP ataupun live streaming HKBP. Dan terpujilah Tuhan melalui persekutuan kita hari ini. Dan sebelum kita memulai acara ibadah kebaktian hari ini, terlebih dahulu kita berdoa di dalam hati. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi nyanyian HKBP nomor 112 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Haleluya, muliakanlah Allah.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dan berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi nyanyian HKBP nomor 26 ayat 1. Yesus Kau yang menjanjikan damai bagi umat-Mu, Roh-Mu yang menyampaikan kesaksian firman-Mu. Kami hina dan tak layak menjadi pelayan-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu menyucikan umat-Mu. Hukum Tuhan untuk minggu ini adalah hukum yang kelima sampai dengan hukumnya yang ke-10. Demikian bunyi hukum Tuhan. Tidak kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Tidak ketujuh, jangan berzina. Tidak kedelapan, jangan mencuri. Tidak kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesama manusia. Tidak kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Dan marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dalam melakukan segala hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi nyanyian HKBP nomor 686 ayat 1.
marilah kita merendahkan hati untuk mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan kita berdua. Ya Tuhan Allah Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita dengar janji Allah atas keampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi nyanyian HKBP nomor 481 ayat 1. Epistel bagi kita untuk minggu ini dikutip dari Kejadian pasal 32 ayat 13 sampai dengan ayat yang 21. Demikian firman Tuhan. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannya semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannyalah kepada orang yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah Tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub.
Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkan baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau, apabila kamu berjumpa dengan dia, dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin dia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bahagialah orang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi nyanyian HKBP nomor 309 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat hari Minggu bagi saudara-saudaraku yang melaksanakan ibadah online pada hari ini di rumah masing-masing. Mari sejenak kita dengarkan warta jemaat Minggu tanggal 18 Juli 2021. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita pada hari ini yaitu Minggu ke-7 setelah Trinitatis. Yang kedua, topik minggu, kesatuan dan damai dalam Tuhan. Yang ketiga, hari ini gereja kita melaksanakan ibadah minggu secara online dengan beribadah di rumah masing-masing dan tetap menjalankan protokol kesehatan agar kita bersama memutus rantai penyebaran COVID-19. Yang keempat, persembahan minggu online. Dihimbau kepada jemaat gereja kita selama melaksanakan ibadah minggu di rumah secara online agar menyerahkan persembahan minggu ke gereja melalui Situalungu atau diserahkan pada waktu ibadah tatap muka di gereja. Yang kelima, acara temu pisah pendeta resort.
Pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021, gereja kita direncanakan melaksanakan acara tempisah atau mangojakon dan paworhaton pendeta resort HKBP Pringse dari Amang Pendeta Sihar Nenggolan kepada Amang Pendeta Aki Suhendro Panjaitan. Acara ini akan dilaksanakan pada Minggu siang pukul 10.30 WIB. Maka pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021, gereja kita akan melaksanakan ibadah tatap muka di gereja seperti biasa, Minggu pagi dan Minggu siang. Dan yang masuk Minggu pagi yaitu Lungguk Galilea, Lungguk Efrata, Lungguk Judea, Lungguk Nazaret. Yang masuk Minggu siang yaitu pukul 10.30 Lungguk Yerusalem, Lungguk Kapernaum, Lungguk Sion, dan Lungguk Jericho. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini, dan semoga semua kita dalam keadaan sehat dan dilindungi Tuhan, dan kita dijauhkan dari penyakit terlebih COVID-19. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Amin. Kita bernyanyi nyanyian HKBP nomor 277 ayat 1 sampai dengan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, yang pada pagi hari ini mengikuti ibadah bersama melalui ibadah live ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari buku Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 22. Demikian
bunyinya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluarga Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah dalam dunia. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Dia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian saudara. Khotbah ini adalah salah satu surat kiriman yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Saudara-saudara, minggu kita kali ini mengambil sebuah topik kesatuan dan damai di dalam Tuhan. Ada satu nyanyian yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Sejak kecil saya sudah mendengarkan nyanyian ini, yaitu di dalam Yesus kita bersaudara. Saudara-saudara, kita bersaudara di dalam Yesus bukan karena ikatan darah, bukan karena hubungan keluarga atau hubungan darah, tapi kita semua bersaudara di dalam Tuhan Yesus. Jadi secara kehidupan rohani, dengan iman percaya kita, Tuhan Yesus memanggil, Tuhan Yesus membawa kita supaya hidup dalam persaudaraan di dalam darah Yesus yang telah mati dan bangkit dari kematian. Sangat menarik khotbah ini, saudara-saudaraku. Tujuan Paulus menyampaikan surat kiriman ini kepada jemaat Efesus, yaitu untuk
pemahaman yang tidak jelas, pemahaman yang abu-abu tentang Injil, tentang anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Karena pada waktu itu Paulus melihat situasi kondisi yang telah membuat mereka berkelompok-kelompok, mereka membuat perbedaan-perbedaan. Ada kelompok Yahudi, ada kelompok non-Yahudi. Mendengar situasi inilah Paulus mengirimkan suratnya kepada jemaat Efesus dengan tujuan untuk membangun dan meneguhkan jemaat Efesus di dalam kebenaran dan untuk membawa mereka mengenal lebih dalam lagi tentang kasih, tentang anugerah daripada Tuhan Yesus, dan berakhir membawa kepada kehidupan kekal, kehidupan untuk selama-lamanya. Itulah yang menjadi dasar yang melatar belakangi Paulus mengirimkan surat ini kepada jemaat Efesus. Saudara-saudara, tadi kita melihat di ayat 11 sampai ayat 14 ada pemisah, ya, antara keadaan mereka yang dulu dan sekarang. Dikatakan di situ, dulu mereka adalah orang-orang kafir. Dulu mereka adalah yang belum disunat. Dulu mereka adalah yang belum berpengharapan dan belum mengenal Tuhan. Tapi sekarang apa yang dikatakan Paulus, keadaan itu sudah berubah. Status mereka sudah berubah menjadi baru. Mereka sudah hidup sebagai orang-orang percaya. Keadaan itu telah terjadi, yaitu di dalam Yesus Kristus. Status mereka yang dulunya belum berpengharapan, belum mengenal Allah, hidup di dalam iman kepercayaan, tapi di dalam Yesus mereka sudah memiliki kehidupan yang baru, status yang baru, menjadi orang-orang percaya. Iya, itu yang boleh kita lihat, saudara-saudara, di dalam renungan ini, dalam firman Tuhan ini, di ayat 13 tadi jelas dikatakan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kalau jauh artinya dulu mereka belum mengenal Tuhan, belum berpengharapan. Tapi kalau dikatakan sudah dekat, artinya mereka sudah hidup di dalam Tuhan, mereka sudah berpengharapan dan punya iman percaya yang teguh kepada Tuhan Yesus. Itu mau dikatakan dalam renungan ini, saudara-saudara. Kemudian mau dikatakan di dalam renungan ini kembali dikatakan bagaimana mereka setelah hidup dalam status yang baru melalui Yesus Kristus. Yesus melalui darahnya telah meruntuhkan tembok-tembok pemisah di dalam perseteruan mereka. Dengan darah Yesus telah meruntuhkan tembok-tembok pemisah yang dulunya mereka hidup di dalam perbedaan-perbedaan. Mereka hidup dalam keegoan yang merasa bahwa orang Yahudi lah yang benar, orang Yahudi lah yang beroleh kasih keselamatan daripada Tuhan. Di luar mereka atau orang non-Yahudi, mereka anggap adalah kafir, mereka anggap masih hidup
di dalam kebebasan dunia, hidup di dalam dosa, saudara-saudara. Itulah pemahaman mereka dalam renungan ini. Saudara-saudaraku, kemudian kita melihat tadi dari ayat 19 sampai ayat 22. Di sini dikatakan adanya persatuan dalam jemaat oleh Yesus. Yesus telah mempersatukan mereka dengan darah Yesus. Mereka telah dibawa kepada kehidupan yang saling mengisi, saling memperhatikan satu sama lain tanpa ada perbedaan-perbedaan. Karena sekalipun dalam latar belakang yang berbeda, dalam status yang berbeda, suku, ras, pekerjaan dan lain-lain, tapi dengan kehadiran Yesus, bahwa perbedaan itu bukan menjadi pemisah, bukan menjadi sumber perselisihan, melainkan perbedaan adalah sebagai kekuatan, sebagai kekayaan. Perbedaan adalah menjadi sebuah bagian dari persaudaraan. Jadi saudara-saudara, itu jelas dikatakan dalam renungan ini, dikatakan bahwa Allah telah mempersatukan mereka. Yang dulunya mereka adalah pendatang, yang dulunya adalah mereka orang asing, tetapi mereka dipersatukan dalam satu warga kerajaan Allah. Mereka dipersatukan dari dulu sebagai pendatang menjadi anggota kerajaan Allah. Mereka satu keluarga di dalam Tuhan, saudara. Dan disinilah nampak pertobatan, bertobat mereka dari status yang lama kepada status yang baru di dalam kasih Tuhan Yesus. Kemudian saudara-saudaraku, dalam renungan ini ada hal yang harus kita pahami, ya, yaitu ketika status kita diubah menjadi kawan sekerja Allah, status kita diubah menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah, maka kita diumpamakan seperti bangunan yang tersusun rapi menjadi bait Allah yang kudus atau yang hidup. Saudara-saudara, kemudian renungan ini mau mengajak kita untuk memahami bahwa orang-orang yang sudah diubahkan statusnya dari pendatang, dari orang asing menjadi satu dalam keluarga warga Allah, bahwa mereka mengalami pertumbuhan, mereka mengalami peningkatan hidup di dalam Tuhan, saudara. Jadi semua ini berbicara di dalam Tuhan, bukan di dalam dunia. Karena saudara-saudara, sebagai orang percaya, sebagai gereja yang hidup, kita punya dasar yang kuat. Dasar yang kuat adalah di dalam Kristus Yesus. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 11. Jelas saudara, hanya dalam Yesus Kristus dasar yang kuat di dalam kehidupan iman percaya dan kehidupan gereja. Kemudian saudara-saudara, ada 3 hal yang mau saya sampaikan dari firman Tuhan ini, yang menjadi refleksi, menjadi pesan yang berharga buat kita semua yang mendengarkan khotbah pada hari Minggu ini.
Yang pertama, dikatakan kehadiran Yesus menjadi jawaban dalam perseteruan bagi orang-orang yang tidak berpengharapan, bagi orang-orang yang kehilangan arah hidupnya. Hanya Yesus jawaban. Saudara-saudara, kehadiran Yesus mengubah keadaan yang jauh menjadi dekat. Keadaan tanpa Yesus menjadi hidup di dalam Yesus. Kehadiran Yesus di dalam hidupmu, saudara-saudara, akan membangun hidupmu, membawa hidupmu menjadi bertumbuh, menjadi orang-orang yang berharga di dalam Tuhan. Ingat, saudara-saudara, jangan pernah pisahkan hidupmu dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, firman ini mau mengatakan kehadiran Yesus menjadi pendamai. Pendamai dimulai dari perseteruan, perselisihan yang terjadi antara Yahudi dan orang non-Yahudi pada waktu itu. Jadi, pendamai Yesus dimulai dari pemulihan antara hubungan Allah dengan manusia. Dimulai dari salib Yesus yang mati di kayu salib. Dimulai dari sehingga darah Yesus akan memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah. Kemudian salib Yesus, darah Yesus di kayu salib akan memisahkan tembok-tembok pemisah. Pengorbanan Yesus akan memisahkan tembok perselisihan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi, orang yang belum hidup di dalam Tuhan dengan orang yang sudah hidup di dalam Tuhan. Yesus jawabannya. Oleh karena itu, saudara, semua ini berakhir dan bertujuan kepada kehidupan kekal di surga. Jadi, dengan ini saya mengatakan Tuhan menghendaki kita hidup di dalam kedamaian, karena Tuhan sudah lebih dahulu memperdamaikan kita dengan Allah, sehingga Tuhan menginginkan kita menjadi pelaku-pelaku perdamaian. Saudara-saudara, apakah menjadi pelaku perdamaian itu merupakan hal yang susah? Jelas, ini sebuah pekerjaan yang susah, sulit, saudara-saudara, kita menjadi pendamai sebagai manusia yang hidup. Tapi ini akan mudah kita lakukan ketika kita bisa lakukan apabila kita mau membiarkan Roh Tuhan, membiarkan Roh Kudus hidup di dalam kita, yang akan menuntun kita melakukannya dengan baik dan benar. Sambutlah Roh Kudus hidup untuk menuntun hidupmu, saudara-saudara. Kemudian yang ketiga, satu refleksi yang berharga yang harus kita lihat dan renungkan bersama dari renungan ini, saudara-saudaraku. Kehadiran Yesus membawa pemersatu, menjadi pemersatu dengan Yesus. Dia telah mempersatukan kita. Dia telah memperdamaikan, memulihkan perseteruan antara orang Yahudi dan orang Yahudi, antara yang jauh dengan yang dekat di dalam Yesus. Mari kita renungkan bersama, saudara-saudaraku, dengan kehadiran Yesus dalam hidup kita menjadi tali damai sejahtera yang akan mengikat kita, saudara-saudara, sehingga kita jauh dari perselisihan, kita jauh dari pertengkaran, kita jauh dari perseteruan, perbedaan yang tidak membangun. Tapi dengan Tuhan Yesus yang menjadi pemersatu di tengah-tengah kehidupan kita, mari kita bersatu, mari kita bergandengan erat, mari kita hidup berdampingan satu sama lain
Kita jauhkan perselisihan, saudara. Kita jauhkan pertengkaran di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan berkeluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah hidup masyarakat, di tempat pekerjaan kita. Jangan pernah ada perselisihan, karena itu bukan hal yang baik. Justru itu akan merusak kehidupan manusia, merusak hubungan antara manusia dengan manusia, merusak hubungan kita dengan manusia. Tapi ketika kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, maka hubungan kita dengan manusia juga akan baik. Jadi kuncinya kita didasari bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, saudara-saudara. Bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, saudara-saudara. Itu menjadi dasar yang kuat, menjadi hal yang perlu kita lihat dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Jadi kalau ada perbedaan, mari kita hilangkan perbedaan yang tidak membangun, tapi mari kita bersatu bersama-sama. Kita hidup di dalam persaudaraan, di dalam kehidupan yang bisa saling berdampingan, saling memberi, saling menerima di dalam kehidupan kita. Maka kita akan kuat, kita akan hidup bersama, dan Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus akan selalu memberkati kita, akan selalu membawa kita kepada kehidupan yang penuh dengan damai, penuh dengan sukacita, dan kita bagian dari orang-orang yang hidup di dalam kebenaran Injil Tuhan sampai kehidupan kekal di surga. Itulah bagian dari orang-orang yang menjadi pemenang, saudara. Saudara mau jadi pemenang? Mari hidup di dalam Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan ini pada minggu ini, saudara, menjadi refleksi, menjadi renungan yang akan membangun hidup saudara-saudara kita semua. Semoga apa yang telah kami sampaikan, saudara-saudaraku, 3 tahun kita bersama-sama, firman Tuhan yang telah kami taburkan di tengah-tengah gereja kita, selama 3 tahun kita bersama saudara, Bapak Ibu, jemaat khususnya KBP Prinseu, mari sambut firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan bersama menjadi kekuatan, menjadi kehidupan bagi kita semua, bagi saudara-saudara semua. Pasti saudara-saudara ini akan bermanfaat. Ini akan membangun kehidupan kita semua, khususnya kehidupan dalam membangun hubungan bersama Tuhan. Tuhan memberkati. Iman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, kalau pada minggu ini kami boleh bersama beribadah di situasi kondisi yang sangat sulit, saudara. Kami disulitkan karena diperhadapkan dengan kondisi kehidupan kami, di mana Tuhan, kami sedang menghadapi pergumulan dengan Tuhan pandemi COVID-19 yang sampai saat ini Tuhan masih berada di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami boleh bersama-sama berdoa, bergumul, karena kami tidak pernah menyerah, kami tidak pernah mau dikalahkan oleh sesulit apapun keadaan yang terjadi, karena kami tahu Bapa kami, Bapa yang penguasa seisi dunia ini, Bapa yang pencipta segalanya, Bapa yang berkuasa untuk kehidupan ciptaanmu. Kami percaya Tuhan, kesulitan ini akan berada di dalam kuasa Tuhan, dan secepatnya Tuhan akan memulihkan, membawa kehidupan kami kembali menjadi kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh damai sejahtera. Berkati kami Tuhan, berkati ibadah kami pada hari ini. Saudara-saudara kami yang beribadah di rumah Tuhan juga berkati Tuhan.
berkati mereka semua. Dengan ibadah ini menjadi ibadah yang sangat berharga, yang membawa kerenuan, membawa perubahan-perubahan yang lebih baik ke depan. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat saudara-saudara kami, kalau ada yang sudah terpapar karena Tuhan mengalami Tuhan COVID-19, karena mereka sudah Tuhan dirawat baik di rumah sakit atau isolasi mandiri, kami berdoa Tuhan berkati mereka, Tuhan sembuhkan mereka, lepaskan mereka dari pergumulan, dari sakit penyakit. Tapi Tuhan Maha Baik yang akan memulihkan mereka, menyembuhkan para saudara-saudara kami. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, yang lemah Kau kuatkan, yang penuh dengan khawatir, penuh dengan pikiran yang berat, Tuhan ringankan mereka, berikan mereka pengharapan, berikan mereka Tuhan pikiran yang tenang, pikiran yang berpengharapan, agar mereka benar-benar punya Allah yang baik, Allah yang menjadi penguasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, berkati gereja kami secara umum di dunia ini, berkati juga gereja yang ada di negara kami, dimanapun mereka berada, juga menjadi gereja yang bertumbuh tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, dan ampunilah kami akan segala dosa-dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menjadi anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Bersukacitalah karena Tuhanku, bersukacitalah karena Allahku, bersukacitalah karena Tuhanku, Dialah sumber kekuatanku. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar, Tuhan Allahku sungguh baik dan benar, Tuhan Allahku sungguh baik dan benar, hendaklah kita baik dan benar. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang berlimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Milikku
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah kami para pelayan minggu kita pada hari ini. Kami atas nama Majelis Gereja KBP Pringseu mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita. Salam.